Silakan dok, untuk hospital malnutrisi seperti kita tahu bahwa kasus malnutrisi di rumah sakit itu adalah hal yang luar biasa dan di era BPJS ini malah makin memperpanjang length of stay. Jadi apa yang harus kita lakukan mungkin nanti Dokter Christine yang akan memberikan approach kepada kita semua. Sebelumnya saya kenalkan, ini adalah Dokter Christine dengan pendidikan beliau adalah senior saya, jadi dari spesialis gizi klinik lulus tahun 2004. Awal S1-nya adalah dari UI juga tahun 91. Saat sudah melanglang buana sebagai dokter gizi dari Senkorolus, Mitra Keluarga Bekasi Timur, Hermina Bekasi Barat, dan saat ini di Grand Wisata dan Karya Medika ya dok. Monggo saya persilahkan dok. Waktu dan tempat saya persilahkan, waktunya 30 menit dok. Tangan dan solusi. Jadi malnutrisi di rumah sakit ini merupakan masalah kesehatan yang serius, mempengaruhi pemulihan pasien dan juga meningkatkan resiko komplikasi. Jadi diperlukan pendekatan holistik ya, yang melibatkan juga tim multidisiplin untuk intervensi nutrisi dan juga edukasi pasien. Ya. Kita lihat definisinya dulu. Malnutrisi di rumah sakit itu terjadi ketika pasien tidak mendapatkan asupan yang mencukupi untuk kebutuhan tubuhnya. Dampaknya apa? Memperlambat penyembuhan tentunya, meningkatkan resiko infeksi, dan bisa memperburuk keadaan pasien. Prevalensi malnutrisi di rumah sakit, ini yang terakhir yang saya dapat ya tahun 2021 itu sekitar 30-50% pasien di rumah sakit mengalami malnutrisi. Malnutrisi ini berdampak terhadap lama perawatan dan tentunya juga biaya perawatan. Nah, ada suatu penelitian deskriptif ya jadi 15 artikel yang dianggap memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam penelitian ini dari total 5.944 abstrak ya, didapatkan bahwa kemunduran nutrisi itu terjadi pada pasien yang semula masuk rawat inap dengan status nutrisi yang baik dan juga pasien yang masuk dengan status nutrisi yang kurang tentunya, dan didapatkan adalah sebagai berikut. 63,9% itu pasien yang mengalami malnutrisi itu masuk dalam protein kalori malnutrisi. Kemudian 21,6% itu kehilangan berat badan yang cepat ya. Kemudian 8,3% itu kakeksia, 4,4% itu kurang berat badan kurang atau underweight, 1,7% itu gangguan absorpsi post-operasi, dan 0,1 karena pengabaian nutrisi. Ada beberapa penelitian, tapi ini sudah agak lama ya, di luar maupun di dalam negeri. Di Inggris tahun 2000, bahwa pada 850 pasien dari 4 rumah sakit itu didapatkan 1 dari 5 pasien itu malnutrisi. Di Amerika Latin pada 9.360 pasien dari 13 negara, ini 50%-nya juga malnutrisi dan 12,6% diantaranya bahkan malnutrisi berat. Kemudian penelitian-penelitian di Indonesia ada di penyakit dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, didapatkan 71,8% itu malnutrisi dan 28,9%-nya adalah malnutrisi berat. Kemudian di bagian bedah RSCM didapatkan bahwa pasien kanker saluran cerna yang menjalani bedah mayor itu juga hampir 50%-nya mengalami malnutrisi. Kemudian di sumber waras ini didapatkan juga hampir 50% pasien itu mengalami gizi kurang. Di Gatot Subroto tahun 2001 didapatkan juga 40% ya, sekitar 40% pasien di penyakit dalam itu juga mengalami malnutrisi, dan 78 sekian persen itu pasca rawat
perlu intervensi nutrisi. Ada penelitian deskriptif ya, yang tadi saya sebutkan itu mendapatkan bahwa pasien yang dirawat itu mengalami penurunan status gizi, baik yang sebelumnya masuk sudah malnutrisi atau yang belum, itu sekitar 10-65%. Dan juga dari penelitian itu didapatkan apa aja gitu ya menyebabkan malnutrisi. Pertama adalah gangguan waktu makan. Ya, kita tahu ya kalau pasien dirawat kadang ada pemeriksaan tertentu yang tidak bisa ditunda ya. Jadi kadang-kadang ya jatuh waktunya ya sesuai dengan jadwal. Jadi pada waktu makan misalnya ternyata harus ada pemeriksaan, jadi waktu makan ini terlewat. Kemudian ada ketidakpuasan terhadap makanan. Ini tentu berhubungan dengan selera dan juga makanan yang disiapkan dari dapur. Kemudian puasa yang terkait prosedur. Kemudian efek penyakit atau pengobatan. Jadi banyak obat-obat juga yang menyebabkan mual sehingga mengurangi nafsu makan. Kemudian kesulitan mengunyah. Ini juga sering terjadi ya. Jadi kebanyakan saya temukan pasien-pasien penyakit dalam, pasien diabetes ya. Pasien diabetes itu walaupun usianya belum lanjut, tapi jumlah giginya udah terbatas ya. Giginya seringkali tinggal 2 gitu ya. Nah, kalau kita tidak perhatikan, cuma dikasih makan cukup ya, dikasih tiap waktu makan, disediakan makan ya. Mereka itu yang dimakan buburnya atau nasi timnya aja, lauknya nggak dimakan karena giginya nggak bisa mengunyah. Jadi ini perlu perhatian ya, baik perawat, dietitian maupun dokter atau dokter gizi ya, untuk juga memperhatikan asupannya, seberapa banyak asupannya, adakah kesulitan mengunyah ya. Nah, selain juga mungkin penyakit gigi atau juga banyak sariawan misalnya ya, jadi kita formulasikan bagaimana bentuk makanan sehingga bisa diasup dengan lebih baik. Atau nafsu makan buruk atau kadang malnutrisi juga menjadi prioritas klinis yang rendah. Gizi ini mempengaruhi proses penyembuhan penyakit pasti ya. Kurang gizi itu berdampak pada lama perawatan, komplikasi penyakit, biaya pengobatan, dan bahkan sampai terjadinya kematian. Semua pasien perlu diidentifikasi apakah malnutrisi atau beresiko malnutrisi untuk memberi dukungan gizi yang sesuai atau yang khusus. Penting suatu pelayanan gizi yang terencana dengan baik tentunya di rumah sakit. Ya, ini metode screening ya, penilaian malnutrisi, pasti juga teman sejawat sudah tahu semua ya. Ada macam-macam, ada MNA, Mini Nutrition Assessment, itu biasanya untuk yang usia lanjut, atau MST, atau MAS Malnutrition Universal Screening Tool ya. Nah, biasanya yang banyak dilakukan itu adalah MST ya, Malnutrition Screening Tool ya. Di situ karena itu paling simpel ya, hanya menanyakan ada penurunan berat badan dalam 6 bulan terakhir ya, berat turunnya berapa kilo, kemudian diskor, kemudian ada pengurangan nafsu makan atau tidak. Nah, kalau skor 2 itu perlu perhatian nutrisi atau perlu dikonsulkan ke bagian gizi ya. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes ya, kemudian ada CKD atau stroke atau dan yang lain-lain, itu juga perlu otomatis sudah masuk ke skor di atas 2 untuk penanganan nutrisi lebih lanjut. Nah, ini yang dulu ya dari PGRS. Jadi dulu itu nutrisi itu adalah dukungan ya, dukungan gizi. Tim dukungan gizi namanya ya. Ini 5 aktivitas yang dilakukan, diagnosa masalah nutrisi, penentuan zat gizi, kemudian mempersiapkan makan pasien, pelaksanaan pemberian zat-zat gizi atau makanan,
baik oral, enteral maupun parenteral, kemudian evaluasi, pengkajian respon pasien, dan kembali bagaimana apakah ada masalah gizi lagi ya atau sudah terselesaikan. Tetapi kemudian dengan perkembangan selanjutnya, nutrisi itu merupakan bagian dari terapi. Jadi bukan lagi dukungan gizi, tetapi tim terapi gizi atau TTG. Ya, next. Ya. Oke, jadi alurnya seperti ini ya. Pasien bisa masuk rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat jalan ke poligizi, bisa dibantu dengan dietitian atau tidak. Kemudian kerawat inap itu pasti dia oleh dokter DPCP yang pertama, kemudian diberikan diet awal, ya. Kemudian pasien masuk rawat inap, screening gizi. Kalau tidak beresiko, diet dari DPCP dilanjutkan, ya. Dan 3 hari seharusnya di screening ulang, ya. Apakah status gizinya menurun atau tidak, ya. Kalau ternyata tidak beresiko, dilanjutkan diet dari DPCP dan bisa pulang nantinya dengan atau tanpa konsultasi gizi. Sedangkan kalau beresiko itu masuk ke dalam pemantauan tim terapi gizi, ya. Dilakukan kajian gizi, kemudian dilakukan formulasi terapi gizi, implementasinya, kemudian dimonitor status gizi, dievaluasi, ya. Kalau tujuannya sudah tercapai tentu dihentikan, tetapi kalau belum, kemudian kita rencanakan lagi bagaimana penanganan selanjutnya. Ya. Ini 3 faktor besar yang berkontribusi pada malnutrisi pasien, yaitu penyakit kronis, intervensi medis, dan faktor psikologis. Kalau penyakit kronis itu misalnya kanker atau penyakit metabolik atau ginjal atau penyakit paru obstruktif menahun, ya, itu penyakit-penyakit kronis yang sangat mempengaruhi status gizi. Kemudian intervensi medis, kemoterapi, operasi, radioterapi itu juga mempengaruhi nafsu makan dan penyerapan nutrisi. Faktor psikologis bisa depresi, kecemasan, rasa sakit ini juga dapat mengurangi nafsu makan dan asupan nutrisi. Intervensi gizi berbasis bukti untuk pencegahan dan penanganan. Pencegahan menilai status gizi pasien itu sesegera mungkin setelah masuk rumah sakit. Kemudian diberikan edukasi gizi bahwa makan ya atau gizi yang masuk itu penting untuk penyembuhan ya. Jadi pasien tidak hanya yang dipikirkan obat masuk selesai ya, tetapi harus didukung oleh asupan nutrisi yang mencukupi. Penanganannya memberikan terapi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien karena kebutuhan pasien itu individual ya, termasuk suplemen nutrisi dan makanan khusus. Dan di sini terus terang di era JKN ini ya pengalamannya sangat berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi di sini intervensi nutrisi memang sangat terbatas, yang bisa kami lakukan sangat terbatas. Ya enggak Dokter Yuli? Ya, jadi kita susah ya kalau ngasih misalnya suplemen, entah itu bentuknya protein tambahan ya, paling bisanya cuma ada di dapur, putih telur ya. Tetapi misalnya yang protein-protein yang bentuknya suplemen ya itu akan sulit, tidak di ACC. Vitamin juga, padahal vitamin mineral itu sangat dipentingkan pada metabolisme. Jadi kalau nggak dapet ya jadi juga tentunya tidak optimal nutrisinya. Belum lagi kebutuhan pasien itu juga beda-beda ya kalorinya. Pasien yang badannya besar tentunya berbeda dengan dan usia muda ya dengan pasien yang badannya kecil. Itu pasti berbeda. Tapi di era JKN ini kembali kita tidak dapat memberikan, bahkan dari dapur pun tidak dapat memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebanyakan itu
hampir sama gitu ya. Nah, ini sangat sulit ya untuk intervensi nutrisi di era JKN ini. Belum lagi pasien bedah harus puasa 5 hari ya. Kalau dulu kita bisa kasih misalnya parentral yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Kalau sekarang juga susah ya, paling dikasih kebutuhan 1.800 dikasih 200 ya dokter. Dikasih yang itu pun paling cuma dapat berapa? 2 kolom atau ya. Jadi padahal puasa 5 hari. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Kita jadi kurang optimal. Kemudian pemantauan, memantau asupan nutrisi dan status gizi pasien secara rutin untuk mengoptimalkan terapi. Ya. Nah, ini kolaborasi dari tim multidisiplin dalam pengelolaan malnutrisi. Ya, kalau dokter itu memastikan kondisi medis pasien terkontrol dan memberikan terapi yang sesuai, mengembangkan rencana diet dan terapi sesuai nutrisi yang tepat untuk pasien. Sedangkan dietitian itu mengidentifikasi pasien bermasalah gizi, kemudian menerjemahkan resep diet ke bentuk makanan, ya baik oral atau enteral, kemudian juga menentukan dan meracik formula enteral biasa. Perawat itu memberi dukungan dan bantuan dalam konsumsi makanan serta memantau asupan nutrisi pasien. Nah, ini juga sering kalau saya sering menjumpai juga, apalagi sekarang harus mengisi SIM RS ya. Jadi sibuk di depan laptop ya. Kadang saya visit jam 3 ada diet cair, jam 12 belum diberikan ya. Jadi ini juga perlu mendapat perhatian ya. Kemudian farmasi dapat merekomendasikan obat terutama pada pasien dengan malnutrisi yang dapat mempengaruhi pencernaan, metabolisme dan ekskresi nutrisi ya. Pentingnya edukasi dan keterlibatan pasien. Edukasi itu meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya nutrisi dalam proses penyembuhan. Jadi biasanya yang ketemu pertama kalau tidak dikonsulkan ke gizi adalah perawat ya, kemudian bisa juga dietitian. Jadi ini penting mengedukasi bahwa makanan itu penting, tidak hanya obat ya, untuk mendapat kesembuhan yang lebih baik, lebih cepat. Kemudian keterlibatan pasien, membuat pasien juga aktif dalam merencanakan dan mengikuti rencana diet. Kemudian dukungan keluarga, melibatkan keluarga dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien ya dengan menemani ya kalau pada jam-jam besuk, menyuapi ya. Oke. Nah, terakhir kesimpulannya, terapi gizi merupakan bagian dari pelayanan medis yang memberikan kontribusi bagi penyembuhan pasien, menurunkan angka malnutrisi rumah sakit, lama hari rawat, dan biaya perawatan. Mengevaluasi secara berkala efektivitas strategi penanganan malnutrisi, pelayanan nutrisi harus berorientasi individu, perlu kerjasama tim multidisiplin dalam penanganan masalah gizi pasien. Dan sarannya mungkin penelitian lagi tentang prevalensi malnutrisi di rumah sakit terlebih di era JKN. Apalagi kalau misalnya bisa membandingkan ya pasien yang dengan kondisi-kondisi yang sesuai tentunya ya, yang JKN dengan yang bagaimana hasilnya. Dan juga penelitian penyebab terjadinya malnutrisi di rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dokter Christine untuk sesi yang pembicara kedua kita kumpul di sini, nanti ada diskusi di sini Dok. Alhamdulillah dua-duanya on time sehingga kita bisa mengerjakan diskusi kurang lebih 15 menit. Nanti kita bisa ada pertanyaan chat baik online maupun teman-teman yang ada di sini, kami persilahkan. Sebelumnya ini sudah ada pertanyaan dari online.
kepada Dr. Evi dari Dr. Dodi Kusuma. Di sini beliau menanyakan, mohon izin bertanya ke Dr. Evi, kalau pasien morbus Hansen disertai TB paru